Hak menguji peraturan perundang-undangan. Musri Nauli melanjutkan materi tentang menguji peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tempat diajukan permohonannya terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MK menegaskan, sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diajukan ke Mahkamah Agung, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kekuasaan, Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan jawaban tegas. Pada prinsipnya materi yang diajukan adalah sama, baik dilihat dari tahap prosedural maupun materi peraturan perundang-undangan. Berbagai asas-asas seperti asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior dapat dipilih dan digunakan. Belum lagi berbagai asas-asas umum pemerintahan yang sebagai sandaran untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun sebelum sampai ke tahap untuk menggunakan asas-asas di dalam mengiris peraturan perundang-undangan yang mau diuji, penguasaan peraturan perundang-undangan juga harus dikuasai. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termasuk peraturan perundang-undangan terbaru yang menyebutkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam literatur sering disebutkan sebagai tata urutan perundang-undangan, atau biasa juga dikenal hierarki peraturan perundang-undangan. Konsep ini kemudian dikenal Grand Norm, lebih jelas diuraikan oleh Hans Kelsen sebagai Staatsfundamental Norm, atau teori Theorie von Steuvenbouw-de Rechtsordnung. Secara prinsip Theorie von Steuvenbouw-de Rechtsordnung harus mengatur norma fundamental negara Staatsfundamental Norm, aturan dasar negara Staatsgrondgesetz, undang-undang formal Gesetz dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, Verordnungen autonome Satzung, mekanisme. Inilah yang menjadi irisan utama di dalam melihat pengujian peraturan perundang-undangan. Selain itu, mekanisme penguasaan tata urutan atau hierarki akan menempatkan sebagai wewenang yang diberikan oleh peraturan di atasnya. Apabila tidak adanya wewenang ataupun ternyata peraturan di bawahnya kemudian dapat dibuktikan bertentangan dengan di atasnya, maka asas lex specialis derogat lex generalis